Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama aku Sepia. Di video kali ini aku mau ngajak kalian bahas tentang revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Nah, mungkin dari kalian udah sering dengar istilahnya, tapi masih bingung apa sih maksudnya? Nah, di video kali ini yuk kita bahas. Jadi, revolusi industri itu adalah perubahan besar yang terjadi dalam dunia kerja dan ekonomi. Awalnya dunia kerja dan ekonomi. Awalnya semua pekerjaan dilakukan pakai tenaga manusia, tapi setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, pekerjaan mulai dilibatkan oleh mesin. Dari sinilah revolusi industri dimulai. Nah, revolusi ini terjadi karena beberapa latar belakang. Dari segi ekonomi, saat itu di Inggris muncul banyak pengusaha dan pabrik baru. Ilmu pengetahuan juga makin berkembang, dan orang-orang mulai berpikir bebas, termasuk soal ekonomi. Dari sisi sosial, kondisi dalam negeri aman dan terjadi revolusi agraria. Lalu, dari sisi budaya, ada lembaga-lembaga seperti Royal Science dan French Academy yang mendorong lahirnya banyak penemuan baru. Revolusi ini juga berkembang tahap demi tahap, mulai dari sistem pabrik yang masih banyak memperkerjakan anak-anak hingga lahirnya muncul aturan-aturan perlindungan tenaga kerja. Ada juga sistem manufaktur di mana pekerja bekerja di tempat khusus dan diawasi langsung. Dan sebelumnya ada sistem domestik, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dari rumah dan dibayar sesuai hasil. Sekarang, kita masuk ke revolusi industri 4.0. Revolusi ini adalah kelanjutan dari tiga revolusi sebelumnya. Yang pertama ada industri 1.0, tenaga manusia diganti dengan mesin, lalu industri 2.0 muncul listrik, telepon, dan mobil, lalu industri 3.0 hadirnya komputer dan teknologi informasi, lalu industri 4.0 semuanya sudah digital, mulai dari sistem otomatis, artificial intelligence, sampai Internet of Things. Dalam industri 4.0, alur informasi juga berubah. Pertama dari dunia fisik ke digital. Kita tangkap data lewat sensor, lalu digital ke digital, datanya diolah dan dianalisis. Dan terakhir digital ke fisik. Hasil datanya dikirim balik ke sistem supaya bisa bikin keputusan secara otomatis. Terus, kenapa sih revolusi industri 4.0 ini penting? Nah, karena revolusi ini udah menyentuh banyak aspek kehidupan kita. Dunia digital dan fisik sekarang saling terhubung. Operasi bisnis jadi lebih efisiensi, produktivitas naik, dan pastinya berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Dampak positifnya kita jadi gampang akses informasi, produksi makin cepat dan efisien, dan pendapatan negara bisa naik dan tenaga ahli teknologi makin dibutuhkan. Tapi tentu aja ada sisi negatifnya, contohnya risiko serangan cyber meningkat, biaya alat dan pelatihan mahal, lalu urbanisasi makin padat, dan ada dampak ke lingkungan seperti polusi dan limbah industri. Sekarang, gimana dengan profesi akuntan di era ini? Tenang, akuntan tetap punya peran penting kok, tapi harus ikut berkembang. Profesi akuntan sekarang harus bisa cepat, akurat, dan melek teknologi. Ada tiga bidang utama, akuntan publik, akuntan manajemen, dan auditor. Untuk standar akuntansi di Indonesia sendiri ada tiga standar. Yang pertama ada PSAK, lalu yang kedua ada SAK ETAP untuk entitas kecil, lalu yang ketiga ada SAK EMKM untuk usaha mikro dan menengah. Dan kalau mau jadi profesional ada sertifikat seperti CPA atau Certificate Public Accountant, lalu CPMA dan CPSAK. Jadi bisa disimpulkan bahwa revolusi industri, terutama yang keempat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita. Tapi dengan persiapan dan pengetahuan kita yang cukup, kita bisa tetap relevan dan siap bersaing di masa depan. Nah, terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.